Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Eee, Perkenalkan, nama saya Vito Jafar Prayoga. Saya dari kelas T3B. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang desain pattern, yaitu adapter desain pattern. Oke, untuk materinya kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materinya terlebih dahulu, lalu nanti akan saya berikan studi kasusnya. Next, kita ada apa itu desain pattern. Jadi desain pattern adalah sebuah solusi umum yang dimana solusi tersebut itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya di dalam pemrograman itu biasa muncul. Nah, desain pattern ini sudah terbukti dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada desain pattern. Jadi, solusinya itu sudah terbukti gitu loh. Jadi, proven solution. Selanjutnya itu ada adapter pattern. Nah, di materi kali ini saya ingin membahas tentang adapter pattern, yang dimana adapter pattern adalah sebuah strukturan desain pattern. Jadi, salah satu dari desain pattern yang dimana ketika dua interface atau dua kelas yang ingin digunakan dari dua kelas tersebut itu berbeda. Misal di dalam kelas yang satu itu memiliki metode atau variabel yang berbeda dari kelas yang lainnya, itu ingin digunakan secara bersamaan. Akan tetapi ketika ingin digunakan secara bersamaan itu memiliki batasan atau tidak bisa digunakan secara bersamaan. Nah, dengan adanya batasan tersebut, solusinya adalah dengan menggunakan adapter pattern ini. Jadi adapter pattern ini adalah sebuah interface yang digunakan untuk menyelaraskan atau menggeneralkan sebuah kelas atau interface atau antarmuka, di mana interface tersebut itu bisa digunakan eee, ke kelas yang ada. Jadi dari dua kelas tersebut bisa jadikan interface terlebih dahulu dengan mengimplementasikan general interface dan bisa digunakan secara bersamaan. Bila masih bingung, nanti saya berikan demonya. Selanjutnya cara kerjanya yang sudah saya sebutkan itu ada target interface, yaitu interface generalnya tadi, dan adapter dari adapter dua kelas yang tadi. Jadi dua kelas yang tadi itu dijadikan adapter terlebih dahulu dari implementasi target interface. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Oke, sekarang kita sudah masuk ke demonya, di mana pada demo kali ini saya ingin mengambil contoh yaitu pada studi kasus jurusan. Jadi di sini saya memiliki jurusan yang di mana di dalam jurusan tersebut itu ada kelas, ada wali kelas, dan ada juga yang lainnya, atribut yang lainnya. Nah, di sini di dalam jurusan TRK itu ada variabel kelas dan variabel wali kelas, dan memiliki metode yaitu set kelas, get wali kelas, dan set wali kelas. Nah, namun berbeda pada jurusan informatika. Di dalam sini itu ada 3 variabel. Yang pertama itu ada kelas, ada wali kelas, dan ada jumlah mahasiswa. Nah, untuk metodenya tersendiri itu ada get kelas, ada set kelas, ada get wali kelas, set wali kelas, dan get jumlah mahasiswa dan set jumlah mahasiswa. Nah, tentu di sini saya memiliki dua kelas yang berbeda dan saya ingin menggunakannya secara bersamaan. Nah, itu salah satu kasus dalam adapter. Nah, selanjutnya kita masuk ke adapter pattern, yaitu di sini itu main dari main dari Java. Lalu di sini ada list object, di mana list object itu adalah array list, dan di list ini itu berisi jurusan TRK dan juga jurusan informatika. Nah, di dalam jurusan ini saya ingin memberikan atau memberikan tulisan yang dimana kelas ini itu uh, memiliki wali kelas, yaitu semisal Pak Dono atau Bu Lala atau yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Lalu di sini kita biasa menggunakan yang namanya list.forEach.
Nah, di nama itu di dalamnya itu ada item. Di sini enter. Nah, lalu kita lakukan pengecekan. Nah, ketika kita memiliki dua jurusan berbeda, kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu if item instance of yang pertama itu ada TRK. Lalu kita lakukan pengecekan juga untuk yang kedua, as if instance of item. Kita mulai dari item terlebih dahulu. Item instance of informatika. Nah, lalu di sini di setiap if itu ada lakukan pengembangan, yaitu pertama saya ingin memanggil TRK-nya terlebih dahulu. TRK sama dengan TRK seperti ini. Lalu dalam sini ada item seperti ini. Apakah merah? Nah, berarti lalu di sini saya ingin shoutkan sistem out println, yaitu trk get class. Get class yang dimana get class ini memiliki wali kelas, sini printkan yaitu memiliki wali kelas trk get wali kelas seperti ini. Lalu sama seperti TRK, informatika pun juga. Informatika dalam sini ada informatika dari item. Lalu kita pinkan untuk informatika kelas tambah memiliki wali kelas, yaitu informatika get wali kelas seperti ini. Nah, di sini saya kan ingin memberikan informasi bahwa kelas ini atau kelas pada jurusan TRK itu memiliki wali kelas dari kelas yang ada di jurusan TRK. Begitu juga yang ada informatika. Nah, ada kasus seperti ini memiliki kekurangan di mana ketika saya ingin memiliki jurusan baru atau ada jurusan baru, semisal administrasi bisnis atau jurusan telekomunikasi, itu kan kita harus melakukan pengecekan kembali. Nah, daripada kita melakukan pengecekan kembali, kita kasih archive sangat banyak, kita gunakan yang namanya adapter. Jadi adapter ini adalah berfungsi untuk menggeneralisasi sebuah kelas yang berbeda, yang dimana digunakan untuk menyelaraskan, yaitu untuk menggeneralisasi tadi agar dua kelas tersebut itu bisa digunakan secara bersamaan. Nah, langsung saja kita buat untuk adapternya. Tadi harusnya adapter. Di adapter ini untuk menggeneralisasi dari kelas 2 yang berbeda ini. Lalu kita buatkan terlebih dahulu yaitu interface. Kenapa tidak kelas? Karena saya ingin membuat prototipenya terlebih dahulu, yang nantinya prototip tersebut itu digunakan untuk adapter-adapter yang lainnya. Nah, untuk prototipenya ini saya ingin beri nama yaitu jurusan adapter. Ini interface. Lalu di dalam sini itu ada string get jurusan info seperti ini. Nah, dari interface ini kita buat yang namanya kelas yang mengimplementasikan dari interface tersebut.
Yang pertama, saya ingin membuat jurusan TRK adapter. Sorry, ini kecil saja, seperti ini. Nah, lalu di sini diberikan implements dari jurusan adapter. Nah, seperti ini. Lalu di dalam sini pastinya ada yang namanya variabel terlebih dahulu. Jadi kelasnya itu kita jadikan variabel, itu private TRK seperti ini. TRK, lalu ada konstruktornya. Konstruktornya public jurusan adapter seperti ini. Lalu di dalamnya itu ada TRK. Lalu di dalam sini itu ada this TRK sama dengan TRK. Nah, jadi untuk mengganti variabel TRK di kelasnya TRK tadi. Lalu kita berikan seperti ini untuk mengoverride. Harusnya R-nya 2. Nah, seperti ini. Override. Nah, untuk override di bawah sini kita implementasikan dari ini tadi, interface ini tadi. Public get jurusan info. Seperti ini. Lalu di dalam sini ini ada error. Public string. Nah, seperti ini. Ingat kalau function ada returnnya itu kita harus gunakan string atau nama variabel yang lain. Lalu di sini kita berikan return, itu sama seperti yang ada pada sini, itu sama seperti ini. Jadi memiliki wali kelas. Oke, kita returnkan list. Bukan list. Itu trk get kelas, di mana di dalam ini memiliki wali kelas, tambahkan dengan trk get wali kelas seperti ini. Nah, ini sudah jadi adapter 1. Oke. Ini ada error sedikit. Oke, seperti ini. Jadikan final. Oke. Jadi untuk yang kedua kita buat untuk jurusan informatika. Jurusan informatika adapter. Oke, sama seperti tadi. Kita buat variabelnya terlebih dahulu. Private ya. Private final TRK. Berarti di sini private final informatika. Nah, kita buat konstruktornya. Public. Lalu dalamnya itu ada informatika. Seperti ini informatika. Lalu this informatika dengan informatika. Sama seperti ini kita lakukan override. Yaitu public string get, bukan get string tapi get jurusan info. Seperti ini. Nah, kita returnkan. Ada error. Ini belum diimplement ternyata. Jangan lupa untuk diimplement, yaitu dari jurusan adapter. Nah, di sini baru dikasih anotasi untuk override. Kita return, yaitu informatika.get kelas, sama seperti tadi.
memiliki wali kelas, yaitu informatika dot get wali kelas, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ketika sudah adapternya sudah kita buat semua, otomatis kan dari kelas TRK dan informatika sudah digeneralkan melalui adapter ini, yaitu dari desain pattern adapter ini. Nah, ketika sudah digeneralkan, lalu kita bisa menggunakannya. Nah, di sini listnya itu bukan objek lagi, melainkan jurusan adapter. Nah, di sini akan error. Kenapa error? Karena di sini otomatis harus menggunakan jurusan adapter, yaitu adapter jurusan TRK dan jurusan informatika. Lalu kita buat new jurusan TRK adapter. Nah, di dalamnya itu new seperti ini. Yang di bawahnya pun sama. New jurusan TRK adapter, new TRK sama new jurusan TRK adapter. Nah, untuk D3C. Oke. Lalu untuk informatika pun sama seperti TRK, tapi di sini kita gunakan yang namanya informatika adapter. Seperti ini. Lalu gunakan juga untuk yang bawahnya, new jurusan informatika adapter. Seperti ini. Sama seperti bawahnya juga. Informatika adapter. Nah, seperti ini. Ketika sudah, otomatis kan di sini kita tidak usah menggunakan kelasnya yang tadi, tapi kita bisa langsung menggunakan interface ini. Oke, selanjutnya kita ingin merubah ini semua, jadi kita nggak satu-satu lagi seperti ini. Di sini kita akan merubahnya menjadi item. Jadi kita shotgun terlebih dahulu. Itu item.get jurusan info. Nah, seperti ini. Lalu misal kita coba run. Kita run. Nah, di sini kita lihat TI3A memiliki wali kelas Pak Dono, sama seperti ini. TI3B memiliki wali kelas Budi, dan seterusnya. Nah, bagaimana ketika kita ingin membuat kelas baru? Kita ingin membuat kelas baru, ya kita buat kelasnya terlebih dahulu. Sini, kita ingin membuat kelas baru, ya kita buat kelasnya terlebih dahulu. Misal, sini kita buat kelasnya yaitu telekomunikasi. Seperti ini. Nah, dalam telekomunikasi ini ada variabelnya terlebih dahulu, private string kelas. Lalu sini ada private string wali kelas. Lalu ada private string min mahasiswa, jadi minimum mahasiswanya itu berapa. Lalu di sini ada konstruktor, kita buat konstruktor terlebih dahulu. Di sini ada string kelas, string wali kelas, dan string min mahasiswa. Di sini saya nggak menggunakan integer. Oke, di list kelas sama dengan kelas, list wali kelas sama dengan wali kelas, list min mahasiswa sama dengan min mahasiswa. Seperti ini. Lalu kita berikan yang namanya metodnya. Metodnya itu ada untuk string, public string get kelas seperti ini. Lalu di dalam sini ada return kelas. Kita buat 3.
itu ada get wali kelas, di sini wali kelas. Di sini ada get min mahasiswa, seperti ini. Kita returnkan min mahasiswa. Nah, ada juga yang void bentuknya. Kalau void itu adalah setter, set kelas. Seperti ini. Ketika set kelas ini berarti di dalamnya ini harus ada string kelas. Seperti ini. Lalu ini nggak ada returnnya, tapi kita setkan, yaitu kelas sama dengan kelas. Seperti ini. Implementasikan juga untuk yang min mahasiswa dan wali kelas. Itu di sini ada set wali kelas. Set wali kelas. Ini ada wali kelas. This wali kelas. Kita berikan wali kelas. Di sini ada set min tadi ya, min mahasiswa, min mahasiswa. Di sini ada min mahasiswa. Dan kita set min mahasiswa di sini, dan di sini adalah min mahasiswa. Seperti ini. Nah, ketika sudah kita buat, di sini ada error. Jangan lupa untuk diberikan void. Karena di sini nggak ada returnnya. Ketika sudah membuat kelasnya, kita buat adapternya. Kita buat adapternya yaitu jurusan telekomunikasi adapter. Seperti ini. Lalu jangan lupa untuk diimplement dari jurusan adapter. Lalu kita buat sama seperti adapter yang lainnya. Kita copy paste saja. Seperti ini. Di sini kita nggak pakai TRK, kita pakainya telekomunikasi. Nah, di sini kita ganti. Lalu di dalamnya kita ganti juga is telekomunikasi. Kita ganti seperti ini. Nah, ini untuk get jurusan info ini tidak lagi TRK, tapi telekomunikasi. Itu juga yang ini, seperti ini. Nah, lalu kita implementasikan di sini. Di mana tadi? Yang main. Ini. Kita coba untuk list add untuk telekomunikasi. Satu saja. Yang jurusan telekomunikasi. Lalu di sini ada new telekomunikasi. Nah, untuk kelasnya itu semisal TE 3A. Wali kelasnya Pak Bobi. Untuk min mahasiswanya itu minimumnya itu 30 kita kasih. Jangan lupa untuk titik koma. Nah, lalu sudah seperti ini kita coba, kita run. Nah, sini ada TI, IK, dan TE. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengubah tulisannya ini, memiliki wali kelas, kita ubah menjadi minimum kelasnya. Nah, untuk mengubahnya, kita ubah aja di adapternya, yaitu di sini. Jadi kita misal kelas TE3A memiliki minimum kelas, yaitu get min mahasiswa. Seperti ini. Lalu ketika adapternya kita run, nah ini akan berubah. Memiliki minimum kelas 30. Seperti ini. Jadi ketika ingin mengubah tulisan ini, kita ubah aja di adapternya di informatika ya. Kita ingin mengubah informatika ya, ubah di informatika. Ketika kita ingin mengubah di adapter, ubah aja di adapternya. Untuk di TRK ya ubah aja di TRK. Lalu ketika ingin menambahkan kelas, ya kita tambahkan kelasnya terlebih dahulu sama seperti tadi. Misal jurusan apa, jurusan baru, ya kan. Terus lalu kita tambahkan adapternya dengan mengimplementasikan literal adapter, yaitu jurusan adapter. Ketika sudah diimplementasikan, kita override.
dan kita return-kan, yaitu di dalamnya ini kan ada ini string get jurusan info. Ini adalah metode yang dimana metode ini kita gunakan di uh, kelas-kelas yang mengimplementasikan interface seperti ini. Kita override, nah get jurusan info dan lain sebagainya. Nah lalu hasilnya seperti ini, ada di bawah ini, seperti ini hasilnya. Nah itu tadi saya sudah memberikan demo dari studi kasus yang saya buat, yaitu saya membuat studi kasus yaitu jurusan. Jadi ketika saya memiliki kelas-kelas jurusan yang berbeda, tapi saya ingin mengimplementasikannya menjadi satu, yaitu menjadi general. Nah, kita gunakan adapter. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah adapter pattern itu adalah solusi yang berguna ketika kita memiliki dua kelas atau lebih dan kita ingin mengimplementasikannya menjadi satu. Nah, jadi adapter kelas ini yang memungkinkan untuk melanjutkan bangunan kelas yang sudah ada tanpa merubah kelas-kelasnya. Jadi kan tadi kan ada minimum kelas, ada wali kelasnya, ada kelasnya, itu kan jelas berbeda-beda karena yang satu itu tidak ada minimum kelas, yang satu itu tidak ada jumlah mahasiswa. Tadi kan ada jumlah mahasiswa juga di informatika. Nah, yang di TRK itu nggak ada dua-duanya, hanya ada kelas dan wali kelas. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Tetapi kita ingin uh, me-outputkan yang berbeda. Misal yang di informatika itu kita ingin outputkan dengan jumlah mahasiswanya. Di telekomunikasi kita ingin mengoutputkan ada minimum mahasiswanya. Lalu di TRK itu nggak ada keduanya, tapi kan kita nggak bisa mengoutputkan. Nah, bagaimana kita menggunakan menjadi satu tanpa merubah kodenya dan juga tanpa menambah suatu kode. Nah, tanpa menambah suatu kode di dalam main tadi. Nah, kita gunakan adapter pattern tadi. Jadi kita menggunakan interface terlebih dahulu. Kita gunakan interface, lalu kita gunakan implement dari interface tersebut, lalu kita mengoutputkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kelas yang ada. Nah, untuk menambah tadi bisa saja ditambah variabelnya dan lain sebagainya, itu bisa. Di sini 3 kelas yang berbeda diimplementasikan menjadi satu tanpa merubah di main tadi. Di main tadi kan ketika kita ingin mengoutputkan kan kita harus menambahkan if-nya kan. If-nya itu kan harus tambah banyak banget baru kita bisa outputkan secara sesuai keinginan kita. Nah, ketika kita memiliki 100 kelas, ya kalau kita memiliki 3 kelas ya kita nggak kerasa. Nah, kalau kita memiliki 100 kelas, bagaimana itu pasti akan kerasa membuang-buang waktu. Jadi kita gunakan saja adapter tadi. Dengan menggunakan adapter tadi, kita hanya memberikan kelasnya dan kita akan buat kelas untuk mengimplementasikan adapter tadi. Seperti itu. Nah, sekian dari materi saya, yaitu tentang desain pattern adapter pattern. Nah, mohon maaf bila saya banyak salah kata atau penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.